Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Namo Buddhaya. Kembali lagi kita belajar hari ini mata pelajaran tematik tema 2 pelajaran IPS ya. Masih tetap semangat kan belajarnya kan? Baiklah anak-anak ibu, sekarang silahkan ambil buku IPS-nya. Sekarang kita buka halaman 27, tema 2 dengan tema yang sama dengan PKN yang kemarin, yaitu selalu berhemat energi. Ya, sekarang perhatikan bukunya. Kita akan membahas tentang keragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, sebelum kita mulai, ibu mau tanya dulu. Anak-anak ibu sudah tahu nggak apa artinya sumber daya alam? Iya, betul. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Iya. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa kita gunakan untuk kelangsungan hidup kita. Nah, perhatikan bukunya. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga. Kenapa? Karena negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ya. Oke. Sumber daya alam di Indonesia katanya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam katanya terbagi menjadi 2 jenis. Apa itu? Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, perhatikan bukunya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui katanya sumber daya yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga dapat terus ada selama tidak dieksploitasi secara berlebihan. Contohnya air, tanah, hasil perikanan, hasil peternakan, ataupun hasil kehutanan. Contoh seperti ini. Misalnya sayur ya, hasil pertanian ya. Di sini tidak ada di buku hasil pertanian. Kita tambah satu hasil pertanian. Hasil pertanian. Contoh sayur. Ketika kita tanam sayur, kita panen, kita konsumsi, maka kita bisa memperbaruinya lagi. Ya. Jadi petani itu menanam sayur, kemudian dipanen, dijual, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Dengan mudah petani tersebut bisa memperbarui lagi. Dia akan tanam lagi tanaman baru, dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan bisa dipanen lagi. Ya. Jadi dia tidak akan habis, dia bisa diproduksi kembali, bisa dihasilkan kembali tanpa menunggu waktu yang lama. Ya, contoh perikanan. Nelayan menangkap ikan di laut, ya, untuk dikonsumsi, maka kita mengkonsumsi ikan. Nah, tapi di laut itu ikan-ikan itu tidak akan habis walaupun kita konsumsi. Kenapa? Karena ikan itu akan bertelur dan menghasilkan bibit-bibit ataupun benih-benih ikan yang kecil lagi, bertumbuh besar, kemudian nelayan menangkap lagi. Begitu juga dengan peternakan, ya. Peternakan misalnya peternak ayam. Ayamnya kalau sudah besar, sudah bisa untuk dipanen, sudah bisa untuk dipotong, kemudian dijual. Nah, kemudian dia mengeramkan telurnya lagi, kemudian ayamnya menetas lagi dari telur, besar lagi, dijual lagi, kemudian begitu terus menerus. Jadi dalam waktu yang singkat bisa dihasilkan kembali. Ya. Berbeda dengan sumber daya alam yang satu lagi. Sumber daya alam yang satu lagi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang perhatikan halaman 28. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini berbeda dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui, kita bisa dengan cepat untuk menghasilkan kembali walaupun sudah kita gunakan. Sedangkan ini katanya membutuhkan
waktu yang sangat lama, bahkan kita harus membutuhkan waktu jutaan, ya, jutaan ataupun ratusan juta tahun untuk mendapatkannya kembali, ya. Nah, contohnya apa? Barang-barang tambang, ya, seperti apa? Minyak bumi, gas alam, dan batu bara, ya. Jadi makanya kita ditekankan untuk menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Karena apa? Karena untuk menghasilkannya kembali kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Enak ya? Oke. Nah, perhatikan lagi bukunya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia katanya memiliki garis pantai yang panjang. Beragam jenis ikan dan terumbu karang terdapat di dalam laut Indonesia. Indonesia juga merupakan pemilik hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia, sehingga Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Contohnya, masyarakat memanfaatkan kayu untuk membangun rumah, ya. Kemudian, masyarakat yang tinggal di pantai memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk bekerja sebagai nelayan ataupun sebagai petani garam, ya. Nah, kegiatan pertambangan juga katanya dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam. Banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan di Indonesia. Di antaranya seperti pertambangan emas dan tembaga yang dilakukan oleh PT Freeport, ya. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 1. Perhatikan latihan 1 halaman 28. Anak-anak ibu harus dibuka bukunya di rumah, ya. Diikuti ibunya sambil dibuka bukunya, ya nak, ya. Kita lihat di sana menjelaskan keragaman sumber daya alam di provinsi setempat, ya. Nah, lihat di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pulau, ya. Nah, yang pertama adalah Pulau Sumatera, ya. Jadi kamu lihat di sana yang ada pertambangan itu, yang ada laut, ada pertambangan, itu adalah Pulau Sumatera. Kemudian ada di situ Kalimantan yang ada gambar hutan, itu adalah Kalimantan. Kemudian itu yang ada petani garam, menghasilkan garam, itu adalah Pulau Jawa. Kemudian itu perikanan itu yang ada gambar ikan, itu adalah perairan Sulawesi. Kemudian itu ada gambar emas, pertambangan emas, itu adalah apa? Iya, itu adalah Jayapura, ya. Oke. Ataupun Irian Jaya. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaan yang ada di halaman 29 nomor 1 bagian A. Tuliskan keragaman sumber daya alam berdasarkan gambar. Nah, anak-anak ibu bisa tulis di buku latihannya atau bisa langsung tulis di bukunya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi di situ jawabannya yang pertama Pulau Sumatera, sumber daya alamnya itu adalah minyak bumi, karena itu adalah pertambangan lepas pantai ya nak ya, itu pertambangan minyak bumi ya. Jadi Pulau Sumatera itu sumber daya alamnya minyak bumi. Kemudian Kalimantan sumber daya alamnya adalah hasil hutan, kehutanan. Kemudian perairan di Sulawesi itu perikanan, sumber daya alamnya perikanan. Kemudian Pulau Jawa sumber daya alamnya itu adalah hasil laut ataupun petani garam. Kemudian Irian Jaya itu adalah pertambangan, ya. Oke, jelas ya anak ibu ya. Nah, yang B, buatlah kesimpulan singkat sesuai gambar. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari gambar ini? Iya, kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari sini adalah setiap pulau, setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Ya, jadi setiap provinsi itu tidak memiliki sumber daya alam yang sama, tetapi berbeda-beda. Itulah tadi kekayaan Indonesia itu. Ya nak ya. Oke. Nomor 2 kita lanjut. Apa jenis sumber daya alam yang banyak terdapat di kabupaten ataupun kota ataupun provinsi tempat tinggalmu? Nah, anak ibu mau tanya dulu.
kita tinggal di provinsi mana? Iya, kita tinggal di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis. Nah, katanya apa jenis sumber daya alam yang banyak terdapat di daerah kita ini? Ada yang tahu? Iya, betul. Di daerah kita ini, sumber daya alam yang banyak dihasilkan adalah minyak bumi dan apa lagi? Iya, kelapa sawit ya nak ya. Hasil perkebunan. Jadi sumber daya alam itu yang ada di daerah kita adalah pertambangan ataupun minyak bumi ya, dan kelapa sawit ataupun perkebunan ya. Nah, apakah daerah tempat tinggalmu menjadi daerah penghasil utama sumber daya alam tersebut? Iya, daerah kita Provinsi Riau adalah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia ya nak ya. Oke. Ceritakan rasa banggamu terhadap prestasi itu kepada teman di sebelahmu. Bandingkan jawaban kalian. Nah, anak-anak ibu bisa ceritakan bagaimana rasa bangga kamu terhadap daerah kita sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia nak ya. Bisa diceritakan ke orang tua, ke kakak, ke abang, atau ke siapa saja yang ada di sekitar kamu ya. Oke. Kemudian jelaskan apa saja kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kamu bisa menjelaskannya berdasarkan gambar tadi ya nak ya. Oke. Kemudian mengapa Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, coba perhatikan lagi halaman 28. Di sana ada dikatakan Indonesia merupakan pemilik hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia, sehingga Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Jadi jawaban untuk nomor 4 apa? Iya, karena Indonesia merupakan pemilik hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia. Ditulis jawabannya ya, jangan hanya didengar aja. Nanti kalau didengar aja nggak diingat itu nanti. Silakan tulis jawabannya di bukunya ya nak ya. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke latihan 2, menjelaskan pengaruh sumber daya alam terhadap kegiatan masyarakat. Perhatikan halaman 29 ya. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama itu adalah gambar nelayan yang sedang menangkap ikan, atau bisa kita katakan perikanan. Kemudian yang kedua itu adalah pertanian, karena itu adalah gambar petani yang sedang menanam apa itu nak? Iya, sepertinya menanam padi ya. Oke. Sekarang kita lihat sumber daya alam apa yang dimanfaatkan. Nah, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan di gambar A? Iya, sumber daya alam yang dimanfaatkan di gambar A itu adalah sumber daya alam perikanan ataupun ikan ataupun laut ya nak ya. Nah, jadi sumber daya alam yang dimanfaatkan itu adalah hasil laut ya nak ya, ataupun ikan ataupun perikanan. Nah, apa pengaruh sumber daya alam tersebut terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat? Nah, dengan adanya kekayaan laut tadi, maka masyarakat yang tinggal di sekitar laut itu ataupun di sekitar pantai itu bisa bekerja sebagai nelayan. Itu dia. Nah, gambar yang B, sumber daya alam yang dimanfaatkan di sini adalah pertanian. Jadi apa yang dimanfaatkan mereka? Mereka memanfaatkan tanaman padi, ya, memanfaatkan tanaman padi dan tanah yang subur. Nah, apa pengaruh sumber daya alam tersebut terhadap kegiatan ekonomi masyarakat? Nah, karena tanahnya subur, maka masyarakat di sekitar daerah itu bisa bekerja sebagai petani. Ya, oke. Kita lihat gambar yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut? Kita lihat di sana ada gambar anak sekolah yang sedang naik sampan, ya. Mereka mau ngapain? Iya, mereka mau menyeberangi sungai. Jadi mungkin mereka ini kalau mau ke sekolah harus menyeberangi sungai. Jadi sumber daya alam apa yang dimanfaatkan mereka? Iya,
sumber daya alam yang dimanfaatkan mereka adalah sungai. Ya. Nah, pengaruh sumber daya alam terhadap kegiatan sosial antar anggota masyarakat. Nah, di sini bukan kegiatan ekonomi yang ditanya, tetapi kegiatan sosial. Nah, dengan adanya tadi sungai, di mana mereka harus melewati sungai itu ketika mau pergi ke sekolah ataupun pergi ke satu tempat, maka kegiatan sosial yang berpengaruh terhadap mereka adalah mereka bisa semakin dekat antara satu sama yang lainnya. Ya, mereka semakin akrab. Ya, dengan mereka menaiki kapal yang sama, mereka menaiki perahu yang sama, maka mereka hubungan sosialnya menjadi semakin dekat. Jadi bisa kenal antara satu sama yang lain, ya. Oke. Kita lanjut nomor 3, halaman 30. Ayah Eko katanya memiliki usaha membuat bata merah dengan memanfaatkan tanah di sekitarnya. Banyak tetangga Eko yang bekerja di tempat usaha ayahnya. Ketika libur sekolah, Eko juga membantu ayah membuat bata. Apa pengaruh sumber daya alam terhadap kegiatan penduduk di bidang ekonomi dan sosial? Ayo, bisa dijawab? Iya, pengaruh terhadap bidang ekonominya adalah masyarakat sekitar bisa bekerja membuat apa? Iya, membuat batu bata. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mereka bisa memanfaatkan tanah yang ada di sekitar itu sebagai sumber mata pencarian mereka. Jadi mereka bisa membuat batu bata untuk dijual, ya. Nah, pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Nah, mereka bisa saling membantu satu sama lain. Mereka bisa saling mengenal, ya. Dengan mereka bekerja di tempat usaha ayah Eko tadi, maka mereka bisa saling bekerja sama, bisa saling say hello gitu ya terhadap masyarakat sekitarnya. Jadi mereka tidak mereka bisalah saling bekerja sama. Mereka bisa saling mengenal tetangganya, ya. Oke. Kemudian yang B, apa contoh pengaruh sumber daya alam terhadap kegiatan masyarakat di daerahmu? Ayo. Iya, tadi Bu katakan daerah kita itu adalah penghasil minyak bumi. Makanya di daerah kita ini ada Chevron. Chevron itu menghasilkan minyak bumi. Nah, apa pengaruh hasil bumi tadi di daerah kita ini? Iya, masyarakat di sekitar kita bisa bekerja dalam menghasilkan minyak bumi tadi. Maka masyarakat di sekitar kita ini banyak bekerja di PT, ya. Kalau di daerah kita ini tidak ada minyak bumi, maka mungkin masyarakat kita seperti orang-orang tua kamu tidak bisa bekerja di PT, ya. Kenapa bisa bekerja di PT? Ya karena ada hasil bumi yang mau diolah, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah pengaruh tersebut juga kamu rasakan? Ya, tentu kita rasakan. Ya, ada beberapa orang tua kita yang bekerja di Chevron ataupun di PT-PT lain, maka itu semua kita rasakan karena kekayaan alam yang kita miliki, ya. Kemudian yang D, ceritakanlah jawabanmu kepada teman di sebelahmu, lalu bandingkan jawaban kalian. Nah, karena kita tidak ada teman sebelah, ya sebagai penggantinya kamu bisa bercerita kepada orang tua kamu, bisa cerita kepada kakak, ataupun kepada abang, ataupun kepada siapa saja yang ada di rumah. Ya, oke. Sampai sini jelas anak-anak ibu? Baiklah, kalau sudah jelas anak-anak ibu sudah bisa mengerjakan latihan ya. Tugas kita hari ini silakan kerjakan halaman 30 ya. Silakan kerjakan halaman 30. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Buat jawaban saja di buku latihan. Ya. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu.
Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dimengerti anak-anak Ibu. Dan jangan lupa di rumah selalu diulang-ulang pelajarannya, ya Nak ya. Oke. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.